Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video di pertemuan 10 ini kita bakalan melanjutkan materi ke modul kedua, yang dimana di modul kedua ini kita bakalan belajar tentang JUnit. Nah, jadi JUnit itu apa? Jadi JUnit itu adalah sebuah framework yang digunakan untuk melakukan unit testing pada sebuah aplikasi. Nah, untuk selengkapnya nanti bakalan kita bahas tentang JUnit ini. Nah, untuk outline video ini kita bakalan membahas tentang apa itu unit testing, lalu jenis-jenis dari testing itu sendiri, lalu kita bakalan berkenalan dengan JUnit dan bakalan mengetes sedikit bagaimana sih implementasi dari JUnit ini. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Pertama kita bakal masuk ke unit testing terlebih dahulu. Nah, jadi unit testing ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah pengembangan aplikasi, maupun itu aplikasi desktop, aplikasi Android, maupun aplikasi berbasis web. Karena dengan unit testing ini kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dari sebuah aplikasi itu sendiri, ataupun kita juga mengetahui bug-bug apa saja yang ada pada aplikasi yang kita kembangkan, seperti itu. Apakah terjadi malfunction pada aplikasi kita, ataupun sudah sesuai dengan tujuan yang kita kembangkan. Nah, unit testing itu sendiri bertujuan untuk mengetahui mutu dari sebuah aplikasi. Jadi agar aplikasi kita itu dapat bermutu dengan baik, kita perlu melakukan unit testing ini untuk mengetahui, untuk mengevaluasi aplikasi itu udah sejauh mana. Seperti itu. Lalu mengetahui sejauh mana cakupan kemampuan dari sebuah aplikasi. Nah, dengan unit testing ini kita juga mengetahui sejauh mana cakupan dari kemampuan dari sebuah aplikasi. Apakah ada terjadi malfunction pada aplikasi yang kita kembangkan, atau emang aplikasi itu sudah layak untuk dipublish ke pengguna atau user. Lalu mengetahui bug yang ada pada sebuah aplikasi. Jadi sebelum aplikasi itu dipublish atau di go live, dengan unit testing ini kita juga bisa mengetahui bug yang ada pada sebuah aplikasi. Jadi misalkan kita sudah tahu bugnya, secara cepat kita juga bisa memperbaiki bug yang ada pada aplikasi tersebut. Unit testing juga digunakan untuk mengetes sub-sub fitur pada sistem. Nah, unit testing ini juga digunakan untuk mengetes sub-sub fitur pada sistem. Misalkan pada sistem kita atau kode program kita kan terdapat banyak sekali fungsi atau metode yang kita gunakan. Nah, dengan unit testing ini kita bisa mengetes semua metode atau semua fungsi yang ada pada aplikasi kita secara detail, secara berbaris oleh unit testing ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada salah satu contoh unit testing yang dilakukan pada operasi aritmatika, yang dimana di sini ada sebuah tes input, yang dimana tes input ini bisa dilakukan secara manual ataupun bisa dilakukan secara by system oleh unit testing itu sendiri. Lalu di sini ada unit. Nah, unit ini bisa operasi yang kita gunakan ataupun logic yang kita gunakan pada sebuah aplikasi. Nah, kalau di sini contohnya adalah aritmatika, penjumlahan untuk unitnya. Lalu di sini ada ekspektasi dari output itu sendiri. Nah, ekspektasinya itu bisa kita komparasi dengan hasil by system, lalu kita komparasi dengan ekspektasi output yang pengen kita inginkan, seperti itu. Lalu di sini ada contohnya. Jadi contohnya di sini ada sebuah operasi aritmatika, yang dimana di sini adalah nilai A, lalu di sini adalah nilai B.
Lalu di sini ada unit. Unit yang dilakukan adalah tambah A dengan B. Jadi dia bakal menjumlahkan nilai A dengan B. Yang dimana ekspektasi outputnya adalah 5. Nah, misalkan kalau kita jalankan aplikasinya, lalu kita melakukan unit testing dan hasilnya benar 5, berarti si aplikasi itu sudah lolos uji testing atau unit testing. Nah, misalkan aplikasinya hasil dari penjumlahan aplikasi tidak 5, berarti si sistem itu tidak lolos uji testing. Berarti harus ada evaluasi lagi dari si sistem itu. Apakah sistem itu logiknya ada yang error, sintaksnya ada yang error, atau ada tanda aritmatikanya yang salah atau yang salah ketik seperti itu. Nah, lalu di sini juga 2 ditambah minus 2 hasilnya 0. Misalkan si sistem malah mengeluarkan nilai 1, berarti dia tidak lulus uji testing. Nah, lalu di sini ada 2, yang dimana 2 ini ada tanda kutipnya, yang dimana mengartikan kalau ini adalah sebuah string, lalu ditambahkan dengan A dan B. Nah, yang dimana kalau misalkan si sistem yang kita inginkan kalau string dijumlahkan dengan integer dia bakal menampilkan error, maka di sini sistemnya sudah benar atau sudah berjalan sesuai fungsinya. Nah, tapi kalau misalkan sistemnya malah menjumlahkan 2, 3, kalau misalkan string dia bisa menjumlahkan jadi 2, 3, seperti ini. Nah, makanya si sistem itu tidak lolos uji testing atau di unit testing. Misalkan kalau kita tidak menginginkan hal seperti itu. Berarti harus dievaluasi lagi si sistem itu agar dapat berjalan sesuai fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi dari unit testing itu sendiri. Yang pertama itu unit testing sebagai dokumentasi. Jadi, dalam pengembangan sebuah aplikasi, terutama di sebuah perusahaan, kita sangat penting, sangat perlu untuk melakukan dokumentasi sebuah aplikasi yang bakalan kita kembangkan. Maupun itu user guide, yang dimana berfungsi agar si user dapat mengoperasikan aplikasi kita sesuai dengan fungsinya. Ataupun kita juga bisa mendokumentasikan bug-bug yang terjadi pada sebuah aplikasi agar nantinya jika terjadi dengan bug yang sama kita bisa menanggulangi atau dapat merespon dengan cepat agar dapat diperbaiki. Seperti itu. Lalu evaluasi dari sebuah aplikasi. Nah, dengan unit testing ini kita juga dapat mengevaluasi dari sebuah aplikasi apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, jika belum, berarti kita harus memperbaiki lagi aplikasi tersebut dan melakukan upgrade terhadap aplikasi tersebut. Nah, lalu meminimumkan risiko function yang tidak beraturan pada sistem ataupun bisa dikatakan sebagai malfunction. Jadi dengan unit testing ini kita bisa meminimumkan malfunction yang terjadi pada sistem kita. Misalkan contohnya ada sebuah page login di sebuah aplikasi web. Nah, pada saat login, username dan passwordnya salah. Nah, seharusnya dia bakal menampilkan pesan error yang terjadi, tetapi ini malah masuk ke halaman selanjutnya. Nah, berarti kita harus mengevaluasi malfunction seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke jenis-jenis unit testing. Pertama itu ada black box, lalu ada white box. Nah, kita masuk dulu ke black box. Jadi black box itu adalah salah satu jenis unit testing yang dimana kita melakukan unit testing secara manual tanpa adanya campur tangan framework ataupun aplikasi. Seperti itu.
Nah, manual. Yang dimana contohnya misalkan kita ada sebuah aplikasi. Saya contohkan login page. Nah, login page. Misalkan kalau kita bikin 2 page di sini. Ini kalau dia true, ini kalau dia false. Username passwordnya. Oke, nah jadi kita punya sebuah aplikasi web page yang dimana page-nya ini adalah page login, yang dimana kita menginginkan atau kita bakalan melakukan black box testing pada web page ini. Nah, kita pengen kalau misalkan dia nilai true atau misalkan user memasukkan nilai username dan passwordnya itu benar, dia bakal masuk ke halaman page ini. Nah, berarti kalau kita cobakan dan benar masuk ke halaman ini, berarti black box kita sudah sukses atau sudah lolos uji testing. Lalu kita cobakan lagi, kalau salah dia bakal masuk ke page ini. Nah, kalau kita cobakan dan benar masuk ke page ini, berarti sudah pass. Berarti black box yang kita lakukan sudah benar. Tetapi jika kita cobakan lalu kita login dengan kondisi password atau username dan password yang benar, tetapi dia malah masuk ke halaman false, berarti kita harus evaluasi logic yang ada pada aplikasi kita. Otomatis unit testing yang dijalankan gagal atau fail seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya testing atau unit testing white box, yang dimana white box ini adalah unit testing yang dibantu oleh framework. Nah, framework atau aplikasi pihak ketiga. Nah, framework. Jadi salah satu unit testing white box adalah testing yang digunakan atau dibantu oleh aplikasi. Nah, contohnya apa? Contoh dari white box ini adalah JUnit. Nah, karena JUnit ini adalah sebuah framework yang dimana framework ini disediakan oleh aplikasi NetBeans. Jadi adalah bawaan dari NetBeans itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke JUnit itu sendiri. JUnit itu adalah sebuah framework yang dimana tujuan dari framework itu adalah mempermudah dalam melakukan pengembangan. Contohnya, misalkan di materi sebelumnya kita belajar tentang framework JSF dan Hibernate, yang dimana framework JSF itu untuk mempermudah kita dalam melakukan atau mengembangkan sebuah UI pada sebuah aplikasi web. Sedangkan Hibernate digunakan untuk mempermudah kita melakukan desain database atau koneksi database dengan aplikasi yang kita kembangkan. Seperti itu. Yang dimana JUnit ini adalah unit testing yang digunakan pada pemrograman Java. Jadi pada NetBeans sudah built-in si JUnit ini. Lalu si JUnit ini juga bisa melakukan pengecekan baris per baris pada kode program yang kita buat seperti itu. Jadi dia bakal mengecek baris per baris pada kode program, ataupun dia juga bisa mengecek per kelas atau per fungsi yang kita bikin pada aplikasi JUnit. Ada aplikasi yang kita kembangkan. Nah, oke, jadi di sini saya bakalan melihatkan salah satu implementasi dari JUnit itu sendiri pada bahasa pemrograman Java. Jadi nanti pada saat kita membuat sebuah aplikasi atau melakukan testing unit pada sebuah